Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Farhana Algitsa dari absen 8. Kali ini saya akan membahas soal kimia terkait tentang laju reaksi. Baik, di sini saya akan membahas tentang soal pertama, yaitu diketahui reaksi A plus B plus C adalah hasil reaksi. Dari percobaan diperoleh seperti data yang sudah tertera. Nah, di sini yang pertama adalah kita akan mencari orde A. Nah, untuk mencari orde A ini, kita harus menemukan data A yang berbeda dan data B dan juga C yang sama. Nah, dari data yang sudah tertera ini, kita memperoleh bahwa data A yang berbeda dan juga data B dan C yang sama itu adalah data 1 dan juga data kedua. Nah, karena kita sudah menemukan data yang kita perlukan, langsung saja kita substitusikan ke rumus untuk mencari orde. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus V sama dengan K dalam kurung A pangkat X, B pangkat Y, dan juga C pangkat Z. Nah, ini merupakan rumus persamaan laju reaksi. Nah, langsung saja kita substitusikan data-data yang sudah kita peroleh ke dalam rumus ini. Jadi sama dengan V1 yaitu data pertama sama dengan K, A-nya itu adalah 0,2 pangkat X, lalu B-nya adalah 0,2 pangkat Y, dan C-nya adalah 0,2 pangkat Z. Dan ini juga kita tuliskan V1 sama dengan per V2. Lalu di sini V2-nya adalah, ini kita juga tulis per, jadi sama dengan K. Data keduanya adalah 0,4 X. Lalu data B-nya adalah 0,2 Y, dan juga data Z-nya adalah 0,2 Z. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa angka atau huruf yang bisa kita coret seperti K ini. K ini karena tidak memiliki spesifikasi tertentu seperti pangkat berapa dan juga konstantanya berapa, jadi di sini bisa kita coret. Lalu di sini karena jumlahnya sama, yaitu 0,2 pangkat Y dan juga 0, pangkat 2Y, ini bisa kita coret. Dan ini juga bisa kita coret karena pangkatnya sama dan juga angkanya sama, jadi kita coret. Dan di sini menyisakan ini dan juga ini. Nah, untuk persamaan laju reaksinya ini langsung saja kita substitusikan. Nah, di sini persamaan laju reaksi 1 dan juga laju reaksi 2 adalah 0,04 per 0,08 sama dengan 0,2 per 0,4 X. Nah, dari sini kita sederhanakan saja, ini kita coret, lalu ini kita sederhanakan jadi 1/2, jadi sama dengan 1/2. Lalu ini juga kita coret, lalu ini kita sederhanakan jadi 1/2 juga. Jadi sama dengan 1/2 X. Nah, di sini langsung saja kita simpulkan jadi 1/2 pangkat berapa yang hasilnya 1/2, dan ini juga diperoleh adalah jawabannya 1. Kenapa 1? Karena 1/2 pangkat 1 adalah 1/2. Nah, lanjut kita di sini akan mencari orde B. Nah, sama saja seperti mencari orde A, di sini kita harus menemukan jumlah data yang berbeda dari data yang sudah kita peroleh. Nah, di sini saya mendapatkan data kedua dan data ketiga yang akan saya gunakan untuk mencari orde B ini. Langsung saja kita substitusikan ke rumus yang persamaan laju reaksi ini. Jadi sama dengan V2 dan juga V3 sama dengan K. A-nya itu adalah 0,4 pangkat X, 0,2 pangkat Y, dan juga 0,2 pangkat Z per K 0,4 pangkat X, 0,4 pangkat Y, dan juga 0,2
pangkat Z. Nah, di sini bisa kita sederhanakan, K-nya kita coret, ini juga kita coret, dan ini juga kita coret. Jadi yang tersisa hanya ini sama ini. Lalu laju reaksi dari data kedua dan data ketiga ini bisa kita substitusikan, yaitu sama dengan 0,08 per 0,08 sama dengan 0,2 per 0,4 pangkat Y. Nah, ini kedua ini bisa kita sederhanakan. Yang pertama ini kita akan menyederhanakan yang ini dulu. Jadi 0,08 bagi 0,08 itu hasilnya adalah 1. Lalu ini juga bisa kita sederhanakan, ini kita coret, ini kita coret, ini kita sederhanakan jadi 1/2, jadi 1/2 pangkat Y. Nah, di sini juga kita langsung bisa memperoleh jawaban dari orde B ini, yaitu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena angka berapapun yang dipangkatkan dengan 0 pasti hasilnya adalah 1. Jadi 1/2 pangkat 0 itu pasti hasilnya adalah 1. Di sini lanjut ke soal berikutnya, yaitu kita akan mencari orde C. Nah, di sini kita juga sama memakai cara-cara sebelumnya, yaitu seperti orde A dan juga orde B. Namun di sini kita menemukan bahwa tidak ada data yang sama untuk digunakan untuk percobaan kali ini. Jadi solusi dari saya adalah kita mencari data yang memungkinkan untuk kita pakai untuk mencari orde C ini. Nah, untuk mencari orde C ini saya menggunakan data 1 dan 4. Langsung saja kita substitusikan data 1 dan 4 ini ke rumus persamaan laju reaksi ini. Jadi V1 per V4 sama dengan K sama dengan sekali 0,2 pangkat 1, karena X-nya kita udah temuin, jadi ini juga kita substitusikan ke sini. Nah, karena ini pangkat 1, jadi pangkatnya tidak usah kita tulis. Lalu ini kita tulis 1 aja, karena 0,2 pangkat 0 itu hasilnya 1, dan juga 0,2 pangkat Z per K kali 0,6. Ini juga kita tulis 1 karena 0,4 pangkat 0 adalah 1. Lalu 0,4 pangkat Z. Nah, lalu di sini kita bisa sederhanakan lagi, jadi K-nya kita coret, ini juga kita coret. Nah, lalu ini juga bisa langsung kita sederhanakan, ini juga bisa kita sederhanakan, jadi ini kita coret, ini juga kita coret, jadi 1/3. Lalu ini juga bisa kita coret, ini juga kita bisa sederhanakan jadi 1/2. Lalu laju reaksinya ini bisa langsung kita substitusikan. Jadi laju reaksinya adalah 0,04 per 0,96 sama dengan ini 1/3 kali 1/2 pangkat Z. Nah, ini juga kita sederhanakan jadi 1/24. Lalu 1/24 ini bisa kita pindah ruaskan ke sini. Nah, kalau misalkan kita pindah ruaskan ini ke sini, itu jadi kali, karena karena pecahan pindah ruas ke sini itu menjadi kali. Jadi langsung saja kita pindah ruaskan 1/3 ini jadi 1/24 kali 3 sama dengan 1/2 Z. Ini juga bisa kita sederhanakan, jadi kita coret jadi 1/8. Berarti sama dengan 1/8, berarti 1/2 pangkat berapa yang hasilnya 1/8. Nah, di sini kita langsung bisa memperoleh jawabannya, yaitu sama dengan 3. Jadi 1/2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 1/8. Lalu di sini ada kita akan mencari nilai K. Nah, untuk mencari nilai K ini sama, kita akan tetap menggunakan rumus persamaan laju reaksi ini. Jadi langsung saja kita substitusikan, sama dengan V sama dengan K kali A pangkat 1. Lalu di sini juga ada B pangkat 0. Ini kita tuliskan aja 1. Lalu adalah C pangkat 3. Nah, untuk angka-angka yang akan kita masukkan di sini itu fleksibel sesuai dengan
prediksi masing-masing. Nah, di sini saya akan menggunakan hasil percobaan data pertama. Langsung saja kita substitusikan data pertama ini ke rumus yang sudah kita tuliskan di sini. Jadi laju reaksinya adalah 0,04 sama dengan K, A-nya adalah 0,2. Lalu ini kita tuliskan satu saja, lalu ini adalah 0,2 pangkat 3. Langsung saja kita tuliskan K kali 0,2 kali 0,008. Lalu di sini kita kalikan terlebih dahulu. 0,2 kali 0,008 adalah 0,04 sama dengan K, ini adalah 0,00016 atau bisa kita tuliskan dalam bentuk 1/6 kali 10 pangkat min 3. Nah, karena ini dituliskan dalam bentuk seperti ini juga bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Jadi sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 sama dengan K 1/6 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini kita pindah ruaskan atau kita tukar dengan K, jadi sama dengan K sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 3 per 4 kali 10 pangkat min 2, dan ini juga diperoleh hasil 4 kali 10 pangkat min 2 atau 0,04. Lalu di sini kita akan mencari persamaan laju reaksi. Untuk mencari persamaan laju reaksi, sama saja kita akan menggunakan rumus laju reaksi yang sudah kita tuliskan di sini. Jadi step pertama adalah kita tuliskan rumus laju reaksi, yaitu V sama dengan K kali A. Nah, X, Y, dan juga Z-nya ini kita ganti dengan orde yang sudah kita temukan. Jadi A sama dengan pangkat 1, tidak usah kita tuliskan. Lalu B sama dengan pangkat 0. Dan C sama dengan pangkat 3. Nah, langsung saja kita substitusikan hasil-hasil yang sudah kita temukan. K ini tadi kita sudah temukan, berarti 4 kali 10 pangkat min 2, berarti kita tuliskan 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, A-nya ini kita tetap jadi A. B-nya ini karena pangkat 0 jadi hasilnya adalah 1. Karena hasilnya 1 jadi tidak usah kita tuliskan. Dan C ini tetap menjadi C pangkat min 3. Jadi kita tuliskan C pangkat min 3. Dan ini adalah persamaan laju reaksinya. Lalu yang terakhir adalah kita mencari laju saat A 0,1, B sama dengan 0,3, dan juga C sama dengan 0,5. Nah, masih sama seperti tadi, kita akan menggunakan rumus yang sudah kita substitusikan X, Y, dan Z-nya, yaitu yang ini. Langsung saja kita cari lajunya. Jadi sama dengan V sama dengan K kali A pangkat 1, B pangkat 0, C pangkat 3. Lalu kita langsung substitusikan. K-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Lalu A-nya itu adalah 0,1. Pangkat yang nggak usah kita tulis. Lalu B-nya karena pangkat 0 jadi 1 dan nggak usah kita tulis. Lalu 0,5 pangkat 3. Jadi sama dengan 0,125. Nah, di sini langsung saja kita kalikan, berarti 4 kali 10 pangkat min 2, 0,1 kali 0,125. Jadi sama dengan 0,0125. Nah, di sini karena K-nya berbentuk seperti ini, jadi kita ubah bentuk ini ke dalam bentuk ini. Jadi V sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 kali 1,25 kali 10 pangkat min 2. Nah, di sini diperoleh hasil yaitu 5 kali 10 pangkat min 4. Lalu, di sini kita berlanjut ke soal selanjutnya, yaitu diketahui reaksi A plus 2B plus CAB plus BC. Dari percobaan diperoleh data seperti yang sudah tertera.
Nah, di soal ini juga ditanyakan hal yang sama seperti yang ditanyakan di soal sebelumnya, yaitu orde A, orde B, orde C, nilai konstanta laju, persamaan laju reaksi, dan laju saat A, B, dan C. Yang pertama, kita akan mencari orde A terlebih dahulu. Di sini kita tetap memakai rumus yang sama yang tadi. Jadi kita tuliskan V1 per V2 sama dengan K, lalu A-nya adalah 0,01 pangkat X, lalu B-nya adalah 0,03 pangkat Y, dan juga C-nya adalah 0,04 pangkat Z, per K, A-nya adalah 0,02 pangkat X, Y-nya adalah 0,3 Y, dan juga C-nya adalah 0,04 pangkat Z. Nah, di sini kita bisa mencoret beberapa angka, yaitu pertama K-nya kita coret, lalu Y-nya juga bisa kita coret, dan juga Z-nya bisa kita coret, dan menyisakan V1, V2, dan juga pangkat X. Lalu kita substitusikan saja jadi 0,0048 per 0,0096 sama dengan 0,01 per 0,02 tutup kurung pangkat X. Lalu ini kita sederhanakan jadi 1/2, ini juga bisa kita sederhanakan jadi 1/2. Lalu kita tuliskan yaitu 1/2 sama dengan 1/2 pangkat X. Di sini bisa kita langsung simpulkan bahwa X adalah 1. Yang kedua adalah kita mencari orde B. Untuk mencari orde B ini masih sama seperti tadi, namun di sini kita akan menggunakan data 1 dan 3. Langsung saja kita tuliskan rumusnya, yaitu A-nya adalah 0,01 dan pangkatnya adalah 1, jadi tidak usah kita tuliskan. B-nya 0,03 pangkat Y dan C-nya adalah 0,04 pangkat Z. Lalu kita tulis per K-nya adalah 0,01 Y, pangkatnya tidak usah kita tuliskan, lalu B-nya adalah 0,06 pangkat Y, lalu C-nya adalah 0,04 pangkat Z. Ini juga ada yang bisa kita coret, jadi K-nya kita coret, X-nya juga bisa kita coret, lalu C-nya bisa kita coret. Menyisakan V1, V3, dan juga pangkat Y. Lalu langsung saja kita substitusikan jadi 0,0048 per 0,0096 sama dengan 0,03 per 0,6 pangkat Y. Lalu ini kita sederhanakan jadi 1/2, yang di sini juga bisa kita sederhanakan jadi 1/2. Lalu kita tuliskan 1/2 sama dengan 1/2 pangkat Y, dan bisa kita simpulkan bahwa Y sama dengan 1. Lalu kita akan mencari orde C. Untuk mencari orde C ini sama seperti tadi, namun di sini kita menggunakan data ketiga dan juga data keempat. Nah, langsung saja kita tuliskan rumusnya, yaitu K, A-nya adalah 0,01, pangkatnya tidak usah kita tuliskan, lalu B-nya adalah 0,06, lalu pangkatnya tidak usah kita tuliskan juga, lalu C-nya adalah 0,04 pangkat Z, per K, A-nya adalah 0,01, lalu B-nya adalah 0,06, pangkatnya tidak usah kita tuliskan, dan C-nya adalah 0,08 pangkat Z. Nah, di sini kita bisa coret, K-nya kita coret, A-nya kita coret, lalu B-nya kita coret, dan menyisakan V3, V4, dan juga pangkat Z. Lalu langsung saja kita substitusikan angkanya jadi 0,0098 per 0,0384 sama dengan, dalam buka kurung itu sama dengan 0,04 per 0,08 pangkat Z. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan, ini kita sederhanakan jadi 1/4, lalu ini juga bisa kita sederhanakan jadi 1/2. Jadi kita tuliskan bahwa 1/4 sama dengan 1/2 pangkat Z. Nah, di sini
bisa kita simpulkan bahwa Z adalah 2. Lalu untuk mencari nilai K, itu kita menggunakan rumus yang sama, yaitu V sama dengan K, A pangkat 1, lalu B pangkat 1, dan C pangkat 2. Dan di sini saya akan menggunakan data ke-1 supaya lebih mempermudah dalam menghitung. Jadi kita langsung saja substitusikan jadi 0,0048 sama dengan K, A-nya adalah 0,01, B-nya adalah 0,03, dan C-nya adalah 0,04. Langsung saja kita hitung masing-masing dari angkanya, jadi 0,0048 sama dengan K, lalu 0,01 kali 0,03 dan dikali 0,04 kuadrat, yaitu 0,0016. Atau ketiga bilangan ini kita agar lebih mempermudah, kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Jadi 1 kali 10 pangkat min 2, lalu 3 kali 10 pangkat min 2, lalu 1,6 kali 10 pangkat min 3. Lalu ini juga bisa langsung kita kalikan, jadi 0,0048 sama dengan K kali 4,8 kali 10 pangkat min 7. Lalu untuk mencari K-nya ini kita pindah ruaskan 0,0048-nya ini dan kita ubah menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu 4,8 kali 10 pangkat min 2. Nah, di sini bisa kita bagikan. Di sini juga 4,8-nya ini kita bisa coret, lalu akhirnya menghasilkan 10 pangkat min 5. Lalu di sini kita mencari persamaan laju reaksinya. Untuk mencari persamaan laju reaksi kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu V sama dengan K, lalu A pangkat 1 karena X-nya sudah kita temukan, lalu B pangkat 1 karena Y-nya sudah kita temukan, lalu C-nya adalah pangkat 2. Nah, di sini langsung saja kita substitusikan nilai K-nya, yaitu 10 pangkat min 5 kali A, lalu kali B, lalu kali C kuadrat. Nah, ini adalah persamaan laju reaksinya. Lalu soal terakhir adalah laju saat ABC. Nah, di sini karena ABC-nya sudah kita ketahui, langsung saja seluruh hal-hal yang sudah kita ketahui itu kita substitusikan ke dalam rumus yang dari tadi kita gunakan. Nah, jadi ini kita substitusikan, jadi V sama dengan 10 pangkat min 5, A adalah 0,1 pangkat 1, B 0,3 pangkat 1, dan juga C 0,5 pangkat 2. Lalu di sini V sama dengan 10 pangkat min 5 kali 0,1 terus lalu dikali 0,3 dan juga 0,5 pangkat 2 yaitu 0,25. Lalu 10 pangkat 5 dikali dengan 7,5 kali 10 pangkat min 3. Lalu di sini langsung saja kita kalikan, yaitu 7,5 kali 10 pangkat min 8. Dan ini adalah laju saat A, B, dan C.